Bab 1316 Falsafan. Saat pemimpin itu berkata demikian kepada Sander Ye, sebenarnya dia tidak bertanya apa yang dia butuhkan, tetapi mengujinya untuk mengetahui tujuan sebenarnya datang ke dunia lain. Jelas, meskipun pemimpin telah mengakui Sander Ye sebagai putra suci, dia masih belum merasa nyaman dengannya. Alasan dia mengakuinya adalah karena dia tidak mampu menahan godaan pagoda kecil itu, tetapi di saat yang sama, dia khawatir Sander Ye mempunyai motif tersembunyi, jadi dia menanyakan pertanyaan itu. Tetapi, Sander Ye langsung mengetahui niat pemimpin itu. Dao leluhur menatap Sander Ye dengan saksama. Anak ini benar-benar licik. Di hadapan Sander Ye, sang pemimpin menatap Sander Ye sejenak lalu tersenyum. Betapa mulianya putra suci demi perahu suci dan semua makhluk hidup. Sambil berbicara, dia membungkuk sedikit, "Putra suci, aku akan pergi mengurus beberapa hal terlebih dahulu. Setelah selesai, aku akan kembali ke sini untuk memberi penghormatan kepada relik suci." Sander Ye pun membalas salam, "Pemimpin, kamu selalu diterima." Melihat Sander Ye membalas salam, senyum muncul di wajah pemimpin itu. Dia berbalik dan menghilang di tempat. Hanya Nano dan Dao leluhur yang tersisa di lapangan. Sander Ye menatap Nano dan berkata sambil tersenyum, "Kakak Nano, apakah ada yang salah?" Nano menatap Sander Ye, "Mari kita bicara." Sander Ye mengangguk, "Oke." Nano melirik Dao leluhur. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Dia salah satu dari kita. Aku tidak akan menyembunyikan apapun darinya." Dao leluhur melirik Sander Ye dan tidak berkata apa-apa. Mendengar perkataan Sander Ye, Nano mengangguk, lalu berkata, "Saudara Ye, katakan padaku dengan jujur, apakah pagoda kecil ini benar-benar diberikan oleh perahu suci?" Sander Ye mengangguk tanpa ragu, "Iya." Nano menatapnya dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Apa yang ingin kamu katakan, saudara Nano?" Nano ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Saudara Ye, apakah kamu benar-benar datang juga untuk melawan orang sesat bermarga yang itu?" Sander Ye mengangguk, "Tentu saja, kalau tidak, untuk apa aku ada di sini?" Nano mengangguk, "Karena kita punya tujuan yang sama, kita harus bekerja sama. Bagaimana menurutmu?" Sander Ye berkata, "Tentu saja." Nano tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan batu penelusur Dao muncul di tangannya. Dia menatap Sander Ye, "Saudara Ye, ambillah dan pelajarilah." Sambil berbicara, dia merentangkan telapak tangannya, dan batu itu perlahan terbang di depan Sander Ye. Dao leluhur yang berdiri di sana, melihat pemandangan ini dan kelopak matanya berkedut. Sander Ye mengambil batu penelusur Dao, melihatnya, dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Nano, kamu juga bisa berlatih dan memahami di sini. Mengenai seberapa banyak yang bisa kamu pahami, itu tergantung padamu." Nano berkata dengan suara yang dalam, "Terima kasih." Tentu saja, dia sangat penasaran dengan tempat ini. 10 tahun di pagoda itu setara dengan 1 hari di dunia luar. Ciptaan yang mencapai surga seperti ini sungguh tidak dapat dipercaya. Jika dapat memahami rahasianya dan mencapai orang suci sejati, itu seharusnya tidak terlalu sulit. Orang suci sejati. Sebagai putra suci, tujuan utamanya tentu saja untuk menjadi orang suci sejati, dan tempat ini pasti dapat mempersingkat waktu yang dibutuhkannya untuk mencapai orang suci sejati. Ini juga alasan mengapa dia bersedia bekerja sama dengan Sander Ye. Kerjasama membawa keuntungan bagi kedua belah pihak. Apa yang dibenci? Adapun apakah pihak lain itu benar-benar putra suci dari pantai seberang, itu sebenarnya tidak masalah sama sekali. Sander Ye membawa batu dan Dao leluhur ke padang pasir yang tandus. Dia berbalik dan menatap Dao leluhur, yang memiliki ekspresi menyanjung di wajahnya. Pada saat ini, bahkan jika dia diminta memanggil Sander Ye sebagai ayah, dia akan melakukannya tanpa ragu. Sander Ye berbalik dan menatap Dao leluhur,
kamu seharusnya masih ingat sumpahmu, kan? Dao leluhur berkata cepat, ingat, ingat. Dia tampak sangat patuh di permukaan, tetapi saat ini dia mencibir dalam hatinya. Bagaimana mungkin sumpah belaka bisa menahannya? Begitu tingkat kultivasinya pulih, dia akan segera melarikan diri. Percaya pada anak muda ini. Mimpi. Sander Ye menatap Dao leluhur yang sangat hormat, lalu tersenyum dan menyerahkan batu penelusur Dao kepadanya. Setelah mengambil batu penelusur Dao, Dao leluhur tidak sabar untuk mengaktifkannya, tetapi pada saat ini, Sander Ye tiba-tiba berkata, garis waktumu tumpang tindih dengan Fa Fan. Apakah kamu akan membuatnya khawatir dengan memanggil dirimu di masa lalu seperti ini? Fa Fan. Mendengar nama ini, Dao leluhur sedikit tenang. Dia berkata dengan suara yang dalam, aku juga tidak bisa menjaminnya. Sander Ye mengerutkan kening. Dao leluhur berkata lagi, tidak ada cara lain. Aku hanya bisa memilih untuk mencobanya. Sander Ye memikirkannya, lalu mengangguk, oke. Dao leluhur melirik Sander Ye, lalu menatap batu penelusur Dao di tangannya. Dia perlahan menutup matanya. Di depannya, batu penelusur Dao tiba-tiba bergetar sedikit. Dalam sekejap, sungai waktu yang tiada batas muncul di batu penelusur Dao. Sander Ye menatap sungai waktu. Di bawah desakan Dao leluhur, waktu tiba-tiba mulai naik dan turun seperti gelombang air. Dao leluhur menatap sungai waktu, alur waktunya sendiri kembali ke masa lalu, dan segera muncullah saat ketika dia dan Dao leluhur baru saja tiba di Laut Pahit. Setelah beberapa saat, gambar waktu di dalamnya berubah menjadi adegan Dao leluhur berbaring di segel Tao untuk menyeberangi lautan. Melihat pemandangan ini, wajah Dao leluhur tiba-tiba berubah jelek. Terus mundur. Lambat laun, Sander Ye mengepalkan tangannya erat-erat, karena saat ini dia teringat saat-saat ketika kakak ketiganya dan yang lainnya mengorbankan diri untuknya. Alasan mengapa dia bisa melihat pemandangan ini adalah karena Dao leluhur telah mengawasi secara diam-diam di seberang lautan selama perang. Sander Ye mengepalkan tangannya erat-erat, menatap sungai waktu. Pada saat ini, hatinya seperti diremas oleh sebuah tangan dan dia tidak bisa bernapas sama sekali. Menyaksikan saudara perempuan ketiganya dan yang lainnya mati satu demi satu di Laut Pahit, Sander Ye perlahan menutup matanya dan tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar. Tetapi, tak lama kemudian, dia membuka matanya lagi. Dia menatap sungai waktu. Tak lama kemudian, dia melihat Lingso. Ketika dia melihat Lingso tewas dalam pertempuran, pandangannya tiba-tiba menjadi sedikit kabur, dan dia berkata dengan suara gemetar, kakak. Dao leluhur menatap Lingso yang tewas dalam pertempuran dengan ekspresi rumit. Lingso adalah lawannya dan mereka telah bertarung sepanjang hidup mereka. Dia sangat mengenal Lingso dan telah mencoba untuk memenangkan hatinya beberapa kali. Kalau orang ini lahir di era yang sama dengan dia dan mereka mulai pada waktu yang sama, dia benar-benar tidak akan mempunyai peluang untuk menang. Termasuk Fa Fan. Jika Fa Fan tidak memadukan kultivasi Dao leluhurnya, kemungkinan besar dia akan mati di tangan teknik membantai Dao milik Lingso. Pisau terakhir itu sangat mengerikan. Korbankan dirimu. Sebenarnya mungkin untuk menciptakan keadaan yang mengerikan seperti itu. Sayangnya, Lingso bertemu dengan Fa Fan yang lebih ganas lagi. Ketika memikirkan hal ini, Dao leluhur menjadi marah. Dia sangat bodoh. Di dalam batu penelusur Dao, pemandangan tiba-tiba berubah, dan ketua Jennifer muncul di hadapan Sander Ye. Ketika dia melihat ketua Jennifer berubah menjadi patung, matanya berangsur-angsur memerah. Sander Ye gemetar dalam hatinya dan berkata, Tuan Pagoda, aku seharusnya mati bersama mereka. Pagoda kecil berkata, tahukah kamu mengapa mereka berusaha keras menyelamatkanmu? Itu karena mereka percaya bahwa kamu pasti akan mampu mengalahkan wanita itu di masa depan. Sander Ye menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, hatinya seperti ditusuk oleh jarum,
garis keturunan iblis gila di tubuhnya mulai gelisah, dan kekuatan darah yang mengerikan terpancar dari tubuhnya. Melihat kejadian ini, raut wajah Dao leluhur tiba-tiba berubah. Dia masih takut Sander Ye akan menjadi gila. Dia buru-buru mendesak batu penelusur Dao untuk melacak kembali. Saat Dao leluhur mempercepat batu penelusur Dao, segera riak-riak muncul di sungai waktu. Dalam sekejap, pemandangan itu sampai pada pemandangan saat dia mengorbankan semua makhluk hidup. Melihat pemandangan ini, Dao leluhur tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia melihat dirinya berada di puncak kekuatannya. Pada saat ini, Fasafan sedang melahap kultivasinya. Melihat Fasafan yang melahap kultivasinya, matanya langsung berubah dingin. Dia sungguh membencinya. Dao leluhur menarik napas dalam-dalam, dan tepat ketika dia hendak melanjutkan penelusuran, pada saat ini, dia melihat Fasafan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah posisi mereka. Tatapannya jatuh pada Sander Ye, dan di matanya ada lautan darah yang tiada batas. Melihat Fasafan menatapnya, Dao leluhur merasa ngeri. Sial, bagaimana pihak lain ini bisa menemukannya? Dia hendak mengaktifkan batu penelusur Dao, tetapi pada saat ini, Fasafan tiba-tiba menunjuk ringan ke udara. Bang! Dalam sekejap, waktu dan ruang di dalam seluruh batu penelusur Dao mulai mendidih, dan kemudian kekuatan jalan jahat yang kuat benar-benar melewati batu penelusur Dao dan langsung menyerbu Dao leluhur. Persetan. Dao leluhur sangat ketakutan hingga jiwanya meninggalkan tubuhnya. Pada saat ini, Sander Ye menarik Dao leluhur dan menusuknya dengan pedang. Bang! Cahaya pedang itu pecah, dan Sander Ye serta Dao leluhur mundur dengan keras. Setelah berhenti, Dao leluhur segera menutup batu penelusur Dao itu. Tepat ketika sungai waktu dan ruang yang panjang itu hampir menghilang sepenuhnya, Fasafan menatap Sander Ye dengan senyum menghina. Hanya itu. Begitu kata-kata itu terucap, sungai waktu itu pun tertutup sepenuhnya. Di lapangan, Dao leluhur terkulai di tanah, bergumam seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Sudah berakhir, sudah sepenuhnya berakhir, wanita ini tak terkalahkan. Sander Ye terdiam, wajahnya tampak sedikit tidak senang. Wanita itu ternyata bisa mengganggu dunia masa depan. Kekuatan ini. Sander Ye menarik napas dalam-dalam, tatapan matanya berangsur-angsur menjadi tegas. Dia menatap Dao leluhur yang sedang duduk di tanah dengan putus asa. Jangan menyerah, kita masih punya harapan. Dao leluhur menggelengkan kepalanya dengan ekspresi putus asa. Tidak ada harapan. Wanita itu dapat meramal masa depan dari masa lalu. Terlebih lagi, dia melakukannya melalui batu penelusur Dao yang legendaris. Tahukah kamu? Gerakannya yang biasa saja tadi secara langsung menekan dua Tao Agung. Yang satu adalah Dao Agung batu penelusur Dao, dan yang lainnya adalah Tao Agung kosmik dari dunia lain ini. Kekuatannya jauh lebih kuat dari yang kita bayangkan. Sander Ye tiba-tiba bertanya, bisakah kamu menyerah dan tidak dibunuh? Dao leluhur menoleh ke arah Sander Ye, yang berkata dengan tenang, karena kamu tidak bisa menyerah tanpa terbunuh, apakah kamu punya pilihan lain selain bertarung sampai mati? Dao leluhur terdiam. Sander Ye berkata dengan lembut, dia sangat kuat, tetapi kita juga punya kesempatan. Aku akan berlatih dalam pengasingan sekarang, jadi kamu harus memikirkannya dengan hati-hati. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Dao leluhur tiba-tiba gemetar dan berkata, dia baru saja melihatmu dan aku, yang berarti dia tahu bahwa kamu dan aku selamat dari pertempuran itu. Sander Ye berhenti, bersambung.